Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional. Seputar perekonomian Indonesia, kita bahas dalam pandangan Islam tentang rencana pertemuan Menq ASEAN bahas lesunya ekonomi Cina. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu, Bung Yuwana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bung Salman. Bagaimana kabar Anda, Bung? Alhamdulillah Bung Salman, sehat. Harus sehat Bung Salman. Alhamdulillah harus sehat, Bung. Baik, Bung. Bung Yuwana, ini ada berita menarik tentang rencana pertemuan Menq ASEAN bahas lesunya ekonomi Cina. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Baik, terima kasih Bung Salman ya. Berita tentang rencana pertemuan Menteri Keuangan ASEAN yang membahas tentang lesunya ekonomi Cina itu ada di antaranya dalam rangka persiapan KTT ASEAN 2023. Nah, perlambatan ekonomi Cina memang menjadi salah satu dinamika ekonomi global, Bung Salman, yang menjadi topik diskusi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN dalam pertemuan di Jakarta pekan ini. Sejumlah data menunjukkan pembukaan pertumbuhan ekonomi Cina pertumbuhan ekonomi Cina setelah COVID-19 berjalan lambat dan utang sektor properti menambah beban perekonomian terbesar kedua dunia itu. Nah, pertama tentu Amerika, negara barat ya. Amerika, kedua Cina. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan Indonesia, Yogi Rahmayanti mengatakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pekan ini akan membahas berbagai dinamika global saat ini yang berjalan cepat dan tidak dapat diprediksi. Mereka akan membahas berbagai tantangan yang banyak akibat perang Rusia-Ukraina, kebijakan suku bunga di Amerika Serikat, kemudian juga adanya indikasi perlambatan ekonomi di Cina. Ini yang para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN akan didiskusikan. Nah, bagaimana menurut ekonomi Islam? Ini kan tugas yang Bung Salman berikan kepada saya. Jadi menurut ekonomi Islam bagaimana? Negara-negara anggota ASEAN ya, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste hampir memiliki rumpun yang sama, yaitu sama-sama Melayu. Dan tentu sejarahnya adalah Islam. Memang aneh jika yang dibahas adalah kondisi perekonomian Cina. Mengapa? Kondisi perekonomian Cina memang sedang layu. Ya, selain akibat banjir yang melanda Beijing beberapa waktu yang lalu, juga akibat kerakusan kapitalisme Cina yang ingin menganeksasi Taiwan, mengakibatkan Cina dikucilkan dunia, terutama oleh Barat. Xi Jinping, presiden Cina itu, Bung Salman, itu memang saklek ya, orangnya kaku, orangnya betul-betul strength, betul, membuat Amerika Serikat dan negara-negara Barat mulai juga menjaga jarak dan semakin kritis terhadap program Global China One Belt One Road obor beberapa tahun yang lalu yang digagas sampai kemudian Indonesia juga terkena imbasnya itu investasi Cina besar-besaran di Indonesia diantaranya adalah menyukseskan program obor ini One Belt One Road atau BRI Belt and Road Initiative itu obor atau BRI atau BRI. Cina memang unggul di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain. Namun, ternyata itu semua merupakan jebakan investasi yang lebih dari 150 negara miskin dan berkembang. Khawatir proyek-proyek infrastruktur raksasa tersebut hanya kedok dalam merangkap mereka dengan utang.
Jadi kalau kita ingat Indonesia dengan hilirisasi yang digemborkan oleh Presiden Jokowi, maka investasi terbesar proyek hilirisasi ini adalah dari Cina. Dan beberapa laporan ya, bahkan ini sedang ramai antara Pak Faisal Basri dengan pemerintah tentang hilirisasi ini, smelter yang dibangun itu semua dari investasi Cina, dan kata Pak Faisal Basri tidak ada yang keuntungannya itu ke Indonesia, semuanya ke Cina. Naudzubillah subhanallah. Makanya kemudian negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura yang latar belakang mereka mayoritas sama yaitu Melayu, kenapa tidak bersatu saja? Kenapa mereka tidak ingat sebuah ayat wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarruqu. Jadi mereka bersatu dalam ikatan Allah karena rumpun mereka kan sama-sama rumpun Melayu, latar belakang mereka sama-sama latar belakang Islam. Kenapa enggak menyatu kembali dengan tali Allah yaitu Islam? Kalau dalam Islam, Indonesia hendaknya mengambil inisiatif untuk mengambil kepemimpinan dan menerapkan ekonomi Islam, ya. Daripada gabung G20, ya, OECD, BRICS, bahkan PBB, ya. OECD ya, G20 ini kan sudah dinyatakan gagal dalam mengembalikan perubahan iklim yang semakin panas, yang kemudian dampak El Nino juga ini juga kan. OECD juga, apakah Indonesia kemudian maju gara-gara gabung negara maju, atau mungkin juga bridge ya yang katanya maju tapi juga masih rekrutmen anggota-anggota yang mereka sendiri masih masih apa masih belum yakin kemajuannya itu. Bahkan PBB, daripada gabung negara-negara organisasi-organisasi yang jelas-jelas masih didominasi oleh kapitalisme sekuler, masih dihegemoni, ya. Kalau dominasi itu negara yang didominasi terasa gitu. Oh, ini didominasi, itu negaranya terasa. Tapi kalau dihegemoni itu nggak terasa. Didominasi tapi negara yang didominasi nggak terasa. Itu hegemoni itu lebih lembut lagi. Dan jelas ketika Indonesia gabung G20, OECD, PBB, BRICS, dan lain sebagainya, itu akan terjadi dominasi dan bahkan hegemoni. Kenapa Indonesia tidak berinisiasi memimpin level ASEAN saja menjadi negara maju? Itu mengingat bisyarah Rasulullah SAW juga tentang kebangkitan Islam dari wilayah timur, ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan sekitarnya, dengan menggalang kekuatan yang bersama, kekuatan ekonomi yang kemudian mereka berada di wilayah antara dua benua, yaitu benua benua Asia dan benua Australia, serta di titik silang antara dua samudra, Samudra Asia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu Singapura kalau sendirian dia lelah, dia capek. Sekarang ini Singapura juga lagi menghadapi gugatan perdana menterinya yang diduga korupsi, itu lagi ramai juga. Ya, apalagi wilayahnya sangat sempit, meski pengaruh ribuan kepentingan dunia ada di Singapura. Singapura ini merupakan miniatur negara bisnis. Jadi semua kepentingan bisnis negara-negara di dunia ada di Singapura. Etalasenya itu ada di Singapura. Kalau kantor mereka punya front office di Singapura begitu. Meskipun pabriknya ada di negara masing-masing, misalnya Jepang, Jerman, Belanda, termasuk juga Inggris, termasuk Amerika juga punya kantor di Singapura. Kalau bersatu Singapura, Malaysia, Indonesia atas dasar iman, atas dasar Islam, maka ini sangat mungkin. Lebih-lebih di tengah isu dedolarisasi, di tengah isu tidak dipercayanya dolar sebagai mata uang polisi dunia. Kenapa nggak kembali langsung aja ke mata uang yang jelas, yaitu dinar dan dirham? Toh latar belakang kita juga sama, tadi sama-sama Islam kan itu. Kemudian setelah ASEAN bersatu menggunakan dinar dirham, ekonominya ekonomi syariah, ekonomi Islam, melanjutkan kemudian mengajak OKI, negara-negara yang dulunya adalah negara-negara Utsmani, negara-negara yang di bawah kedaulatan Utsmani itu. Seterusnya begitu sampai penerapan Islam rahmatan lil alamin.
Begitu Bung Salman, wallahu alam bisawab yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bung Salman. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yuwana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwakan ekonomi Islam selamanya. Amin. 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 Terima kasih Bung Salman. Terima kasih. Sama-sama, Bung. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang rencana pertemuan Menq ASEAN bahas lesunya ekonomi Cina. Semoga barokah. Amin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.